Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Carolina, NPMD 218011401, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi C dari STI 11 April Sumedang. Perkenalkan, nama saya Isis Diploma dengan NPMD 218011452, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi C semester 6 dari STI 11 April Sumedang. Nama saya Silva Merliana Dipani dari kelas Akuntansi C, Prodi Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa D2 1801504, tingkat 3 semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April Sumedang. Video kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai activity based costing dan ABM untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen oleh dosen pembimbing Bapak Panji Parman SE MAK. Saya Anita Carolina di sini akan membahas materi mengenai pengertian activity based costing atau ABC. Activity based costing merupakan proses yang dipakai untuk menghitung cost objek seperti produk, layanan, dan pelanggan, serta mengalokasikan biaya faktor produksi untuk aktivitas yang dibentuk oleh organisasi maupun perusahaan. Cost activity kemudian dimasukkan ke dalam pelanggan, produk, serta layanan yang dapat digunakan agar menghasilkan permintaan aktivitas. Pengertian activity based costing seperti yang dinyatakan oleh William Sartre 2009 menunjukkan bahwa activity based costing adalah salah satu jenis perhitungan biaya yang dapat menggunakan satu atau lebih faktor yang tidak terkait dengan kuantitas, mengalokasikan lebih dari satu biaya tidak langsung. Sistem biaya berbasis aktivitas adalah penghasil informasi biaya dan anggaran berbasis aktivitas, sedangkan untuk manajemen berbasis aktivitas adalah pengguna informasi ini dalam berbagai aktivitas, sehingga dapat terus menghasilkan aktivitas. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Activity Based Management atau ABM. ABM ialah suatu proses manajemen yang dipakai untuk memberikan informasi atas dasar aktivitas berdasarkan analisis biaya untuk mengembangkan keuntungan organisasi. Adapun menurut Mulyadi pada tahun 2007 nomor 731, ABM atau Activity Based Management merupakan metode pengelolaan yang berfokus terhadap manajemen aktivitas dan bertujuan untuk terus meningkatkan nilai yang didapatkan untuk pelanggan serta keuntungan yang dihasilkan dari penyedia nilai. Sementara itu, berdasarkan penelitian Blocher pada tahun 2007 nomor 239, manajemen berbasis aktivitas atau ABM menganalisis kegiatan yang dipakai untuk meningkatkan nilai barang atau jasa bagi konsumen untuk meningkatkan lahan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat Activity Based Costing, yaitu manfaat ABC. ABC dapat memperoleh data item dan administrasi yang tepat. Yang pertama yaitu perusahaan menggunakan sejumlah besar sumber daya tidak langsung pada proses produksi. Yang kedua yaitu perusahaan mempunyai berbagai jenis produk serta layanan. Manfaat yang dapat diperoleh dari sistem ABC menurut Sufriono pada tahun 1997 nomor 578 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menggunakan lebih banyak data biaya barang yang akurat dapat sangat mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan oleh manajemen. Apabila perusahaan dihadapi oleh pesaing yang sangat ketat, maka data biaya barang yang tepat sangat penting bagi para manajemen. Yang kedua yaitu memungkinkan manajemen untuk terus meningkatkan aktivitas untuk mengurangi biaya manajemen. Sistem ABC mengidentifikasi biaya tidak langsung melalui aktivitas yang menghasilkan biaya tersebut, sehingga
Manajemen dapat menggunakan informasi biaya yang dihasilkan oleh sistem ABC untuk terus memantau berbagai aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk dan melayani konsumen. Berdasarkan data biaya yang diberikan oleh sistem ABC, manajemen bisa mempertimbangkan produk dan meningkatkan berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk dan menghilangkan aktivitas baik yang menambah nilai bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan kenyamanan dalam memutuskan biaya yang berlaku. Karena sistem ABC memberikan data yang mengidentifikasi dengan berbagai kegiatan untuk mengirimkan barang, maka saat itu manajemen akan mendapatkan data terkait keputusan tentang berbagai aktivitas bisnisnya. Misalnya, jika manajemen sedang mempertimbangkan perbaikan pengaturan sarana dan prasarana produksi, sistem ABC dapat dengan cepat memberikan informasi biaya untuk mengaktivitas terkait batch atau sehingga manajemen dapat mempertimbangkan konsekuensi dari keputusannya tentang konsumsi tentang daya untuk aktivitas ini. Yang selanjutnya yaitu manfaat potensial ABC dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama yaitu ABC dimensi pertama berbasis probabilitas akan menghasilkan perhitungan biaya atau hasil lain yang berbeda secara signifikan. Dari perhitungan biaya konvensional, penggunaan ABC untuk perhitungan biaya akan menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dan besar biaya setiap produk berbeda-beda. Untuk aspek kedua adalah penggunaan metode pengambilan keputusan utama. Manajer harus memperlakukan informasi ABC sebagai informasi tingkat tinggi. Seperti manajer harus memperlakukan informasi ABC sebagai informasi tingkat tinggi. Organisasi harus bersaing dan legal, serta lingkungan sosial harus mendukung agar manajemen dapat menggunakan informasi secara bebas. Pada dimensi pertama, faktor yang harus diperhatikan adalah jumlah dan jenis produk atau jasa yang diproduksi keragaman produk yang berbeda dan tingkat layanan pendukung untuk perbedaan atau terlepas dari apakah proses produksi merupakan proses tersendiri atau proses kolektif. Saat ini aktivitas metode alokasi biaya yang ditetapkan dan tingkat pertumbuhan biaya. Dalam dimensi kedua, manajemen bebas merancang sekumpulan biaya, rasio biaya periode terhadap total biaya, pertimbangan strategis, suasana atau budaya pengurangan biaya internal perusahaan dan frekuensi analisis yang diinginkan atau diperlukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat Activity Based Management atau ABM. Pentingnya ABM yaitu kebutuhan akan data pembukuan administrasi yang tepat dan relevan melahirkan gagasan tentang administrasi berbasis aktivitas atau ABM. Manajemen berbasis aktivitas adalah metode yang disertakan di seluruh sistem yang dirancang untuk memungkinkan manajer fokus pada aktivitas untuk meningkatkan nilai dan keuntungan pelanggan. ABM memprioritaskan penetapan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing serta mengukur proses nilai. Keuntungan utama metode ABM adalah sebagai berikut. Yang pertama, ABM mengukur daya guna proses kegiatan dalam kegiatan bisnis, yang merupakan kunci untuk menentukan cara meningkatkan prosedur dan aktivitas untuk mengurangi harga pertumbuhan bagi pelanggan. Dan yang kedua, ABM mempertahankan keutamaan persaingan perusahaan, yaitu dengan membagikan sumber daya untuk meningkatkan tarif kegiatan, penyetor, produk, dan metode, sehingga meningkatkan fokus manajemen. Saya Istiqomah akan menjelaskan materi tentang tujuan dan peran Activity Based Costing atau yang sering disingkat dengan ABC. Tujuan dari sistem ABC yaitu untuk meningkatkan akurasi analisis dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. Adapun peran sistem ABC yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung dan biaya pendukung. Yang kedua, pembebanan biaya dan alokasi biaya terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Penetapan harga biaya adalah metode menghitung biaya ke dalam kumpulan biaya ataupun dari kumpulan biaya kepada objek biaya. Biaya langsung sangat mudah dicari di biaya atau objek biaya dan bisa terhubung secara ekonomi. Pengeluaran yang menyimpang tidak dapat diikuti dengan mudah, serta sulit untuk secara ekonomi menautkan biaya atau biaya kumpulan ke objek harga. Biaya timbul ketika sumber daya digunakan untuk tujuan tertentu. Terkadang pengeluaran digabungkan ke dalam pengelompokan tertentu yang disebut cost pool. Konsep objek biaya merupakan konsep yang luas. Konsep tersebut mencakup produk, layanan dan departemen, pelanggan, pemasok, penyediaan layanan telepon, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan activity based costing atau sistem ABC. Kelebihan dari sistem ABC yang pertama, biaya produk lebih tepat di perusahaan manufaktur dan administrasi lain, terutama ketika tingkat overhead pabrik manufaktur lebih tinggi. Yang kedua, biaya sistem ABC berpusat di sekitar semua kegiatan dengan tujuan agar pengeluaran yang lebih menyimpang dapat diikuti kembali ke objek yang berbeda. Yang ketiga, kerangka sistem ABC menganggap bahwa kegiatan adalah alasan biaya, sehingga manajemen dapat lebih mudah membedakan kegiatan dan langkah-langkah pembuatan ini, yang dapat memperluas produktivitas pada akhirnya mengurangi biaya. Yang keempat, sistem ABC mengenali keragaman proses produksi modern berdasarkan transaksi berbasis, terutama perusahaan manufaktur dan jasa berteknologi tinggi, dengan menggunakan beberapa penggerak biaya. Yang kelima, sistem ABC juga memperhatikan biaya faktor yang termasuk untuk biaya overhead. Dan yang keenam, sistem ABC cukup dapat beradaptasi untuk mengikuti biaya yang ditunjukkan oleh objek biaya yang berbeda, baik itu interaksi, klien, ruang tugas, manajemen, atau biaya item. Kelemahan dari sistem ABC yang pertama, beberapa biaya dialokasikan secara subjektif karena kesulitan menemukan kegiatan pengeluaran. Yang kedua, mengabaikan biaya. Beberapa biaya akan dihilangkan dari analisis. Yang ketiga, selain membutuhkan biaya yang tinggi, pengeluaran dan konsumsi waktu juga sangat lama. Yang keempat, penerapan sistem tersebut belum banyak diketahui oleh pemegang saham perusahaan Indonesia, sehingga resistensi untuk menggunakan sistem tersebut tinggi. Yang kelima, data yang diperlukan sangat sulit untuk didapatkan, dan metode pengumpulan biaya bagi penggunaan sistem penetapan biaya berbasis aktivitas yang terlalu banyak. Yang keenam, sistem siklus biaya ini juga tidak dapat menyelesaikan masalah biaya bersama dalam sistem konvensional. Yang ketujuh, sistem melaporkan biaya dengan menghitung seluruh periode dan tidak memperhitungkan amortitas biaya investasi jangka panjang. Misalnya, biaya penelitian dan pengembangan yang lebih besar daripada biaya produk. Yang kedelapan, sistem ABC mengharuskan manajer melakukan perubahan mendasar dalam mempertimbangkan biaya. Yang kesembilan, untuk memahami penetapan biaya berbasis aktivitas, mudah untuk mempertimbangkan seluruh biaya menjadi biaya variabel karena dalam jangka panjang, sistem dirancang sebagai alat keputusan strategis. Yang ke-10, sistem ABC tidak dapat menunjukkan biaya yang dapat dihindari karena penghentian produksi. Dan yang terakhir, sistem ABC menunjukkan sejak beberapa waktu yang lalu menjalankan pemanfaatan aset untuk setiap item, kecuali tidak dapat mengantisipasi besarnya konsumsi yang akan dipengaruhi oleh pilihan tertentu. Perbedaan antara activity based costing atau sistem ABC dan traditional costing. Perbedaan antara penggunaan sistem ABC dan traditional costing adalah bahwa biaya yang menyimpang dialokasikan ke objek biaya. Pengeluaran langsung harus dimungkinkan dengan membebankan secara lugas setiap objek biaya karena dapat ditemukan tanpa masalah. Untuk biaya tidak langsung, sulit untuk mengikuti objek biaya secara langsung karena ada banyak macam biaya harus dikenakan.
Akan tetapi, tidak ada hubungannya dengan objek pengeluaran. Dalam akuntansi biaya tradisional, semua biaya tidak langsung biasanya disatukan di dalam kumpulan biaya. Untuk seluruh biaya total dialokasikan pada bagian objek biaya. Pilihan dasar dari alokasi berdasarkan kepada sebab akibat yang sering diwakili oleh besarnya biaya overhead. Saya Ayanit Karolina di sini akan membahas contoh soal. PT Mitra Jaya adalah perusahaan yang menjual kalkulator matematika dan kalkulator keuangan. Berikut adalah data akuntansinya. Kalkulator matematika jumlah produksinya yaitu 50.000, direct materialnya itu 150.000, direct labornya itu 50.000, direct labor hours-nya 2.500, mesin hours-nya itu 25.000, number of production runs-nya 50, inspection hours-nya itu 1.000. Untuk kalkulator keuangan jumlah produksinya itu 100.000, direct materialnya itu 300.000, direct labor-nya itu 100.000, direct labor hours-nya itu 5.000, mesin hours-nya itu 50.000, number of production run-nya 50, inspection hours-nya itu 500, untuk mesin cost-nya itu 375.000, untuk setup cost-nya itu 120.000, untuk inspection cost-nya itu 105.000, jadi total FOH-nya itu 600.000. Diminta berapa biaya per unit untuk memproduksi kalkulator matematika dan kalkulator keuangan menggunakan metode tradisional dan metode ABC. Untuk metode tradisional costing, direct material untuk kalkulator matematika 150.000, untuk kalkulator keuangan 300.000, untuk direct labor yaitu 50.000, untuk kalkulator matematika, untuk kalkulator keuangan itu 100.000. Untuk menghitung FOH-nya yaitu total dari overhead 600 dibagi 7.500. Dari penjumlahan antara 2.500 ditambah 5.000 dari direct labor hours. Jadi 600.000 dibagi 7.500 sama dengan 80. Maka biaya untuk overhead kalkulator matematika yaitu 80 dikali 2.500. Hasilnya yaitu 200. Maka untuk biaya overhead kalkulator matematika yaitu 80 dikali 2.500, hasilnya 200.000. Untuk kalkulator keuangan yaitu 80 dikali 5.000, hasilnya 400.000. Jadi totalnya yaitu untuk kalkulator matematika 400.000, untuk kalkulator keuangan 800.000. Maka unit cost untuk kalkulator matematika yaitu 400.000 dibagi 50.000 yaitu dari jumlah produksi sama dengan 8. Untuk kalkulator keuangan yaitu 800.000 dibagi 100.000. 100.000 itu dari jumlah produksi sama. Jadi hasilnya yaitu 8. Dengan menggunakan metode activity based costing atau ABC, direct materialnya itu sama. Untuk kalkulator matematika 150.000, untuk kalkulator keuangan 300.000. Untuk direct labornya yaitu 50.000, untuk kalkulator keuangan 100.000. Untuk overheadnya yaitu dialokasikan ke beberapa, yaitu ada mesin cost yaitu 375.000 dibagi 75.000. 75.000 itu dari hasil penjumlahan 25.000 ditambah 50.000. Hasilnya yaitu 5. Untuk setup cost yaitu 120.000 dibagi 100. 100 dari penjumlahan 50 ditambah 50, hasilnya yaitu 120. Untuk inpatient cost yaitu 105.000 dibagi 1.500. 1.500 dari hasil 1.000 ditambah 50, hasilnya yaitu 70. Untuk kalkulator matematika, mesin cost-nya yaitu 25.000 dikali 5, hasilnya 125.000. Untuk setup cost-nya yaitu 1.200 dikali 50, hasilnya 60.000. Inpatient cost-nya yaitu 70 dikali 1.000, hasilnya 70.000. Untuk kalkulator keuangan yaitu mesin cost-nya 50.000 dikali 5 sama dengan 250.000. Setup cost-nya yaitu 1.200 dikali 50, hasilnya 60.000. Inpatient cost-nya yaitu 500 dikali 70, hasilnya 35.000.
Untuk menghitung unit cost-nya yaitu untuk unit cost kalkulator matematika yaitu total dari kalkulator matematika dijumlahkan hasilnya yaitu 455.000 dibagi 50.000 yaitu dari jumlah produksi hasilnya 9,1. Untuk kalkulator keuangan totalnya yaitu 745.000 dibagi 100.000 hasilnya 7,45. Saya Silva Merliana Dipani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh soal 2. PT Sora mempunyai 2 produk yaitu batik dan kaos. Berikut data akuntansinya. Data akuntansinya sebagai berikut yaitu unit yang diproduksinya pada batik 400.000 unit dan pada kaos 300.000 unit. Totalnya 700.000 unit. Dan untuk biaya bahan langsungnya pada batik 1.850.000 dan pada kaos 1.300.000. Totalnya 3.150.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung pada batik 1.400.000 dan pada kaos 700.000. Totalnya 2.100.000. Dan total biaya utamanya pada batik 3.250.000 dan pada kaos 2 juta. Totalnya 5.250.000. Biaya overhead pabrik, biaya pemeliharaan mesinnya pada batik 40.000 per jam dan untuk kaos 10.000 per jam dan totalnya 1.350.000. Dan untuk biaya persiapan mesin pada batik 3.500 jam dan pada kaos 1.500 jam. Hasilnya atau totalnya 1.450.000. Dan untuk biaya penanganan bahan pada batik 4.500 jam dan untuk kaos 2.000 jam. Totalnya 1.500.000 dan untuk total keseluruhan yaitu 4.300.000. Sesuai dengan informasi di atas, pimpinan PT Sora meminta agar kepala bagian pembukuannya menghitung biaya per unitnya melalui yang pertama yaitu metode tradisional costing dan yang kedua yaitu metode activity based costing atau ABC. Jawaban menggunakan metode tradisional. Untuk biaya bahan langsung pada batik 1.850.000 dan pada kaos 1.300.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung pada batik yaitu 1.400.000 dan pada kaos 700.000. Adapun biaya overhead pabrik yaitu biaya pemeliharaan mesin. Total overheadnya 4.300.000 dibagi 50.000 per jam. 50.000 per jam yaitu dari 40.000 per jam ditambah 10.000 per jam. Hasilnya 86 per jam. Dan untuk batik 40.000 jam dikali 86 sama dengan 3.440.000. Dan untuk kaos 10.000 per jam dikali 86 hasilnya 860.000. Jadi total untuk batik 6.690.000 dan untuk kaos 2.860.000. Unit yang diproduksi pada batik 400.000 unit dan pada kaos 300.000 unit. Biaya per unit pada batik 16,7 dan pada kaos 9,5. Sedangkan menggunakan metode ABC, biaya bahan langsung pada batik 1.850.000 dan pada kaos 1.300.000. Biaya tenaga kerja langsung 1.400.000 pada batik dan pada kaos 700.000. Biaya overhead pabrik yang pertama yaitu biaya pemeliharaan mesin. Total biayanya 1.350.000 dibagi 50.000 jam. Hasilnya 27 per jam. Jadi untuk batik 40.000 per jam dikali 27 per jam. Hasilnya 1.080.000. Dan untuk kaos 10.000 jam dikali 27 per jam. Hasilnya 270.000. Yang kedua yaitu biaya persiapan mesin. Total biayanya 1.450.000 dibagi 5.000 jam. Hasilnya 290 per jam. Jadi untuk batik 3.500 jam dikali 290 per jam. Hasilnya 1.015.000. Jadi untuk kaos 1.500 jam dikali 290 per jam hasilnya 435.000.
Yang ketiga yaitu biaya penanganan bahan. Total biayanya 1.500.000 dibagi 6.500 jam, hasilnya 230 per jam. Jadi untuk batik 4.500 jam dikali 230 hasilnya 1.035.000. Untuk kaos 1.500 jam dikali 230 hasilnya 345.000. Jadi total pada batik 3.130.000, pada kaos 1.050.000. Unit yang diproduksi pada batik 400.000, pada kaos 300.000. Biaya per unitnya pada batik 7,8 dan pada kaos 3,5. Saya Is Istiqomah akan menjelaskan contoh soal. Di sini ada PT Sejahtera Makmur Tbk, merupakan perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk XY dan YZ. Data keuangan kedua produk tersebut yaitu untuk volume produksi produk XY adalah 5.000 dan produk YZ 20.000. Harga jual produk XY 6.000, produk YZ 3.000. Biaya utama produk XY 3.000, produk YZ 1.500, dan jam kerja langsung produk XY 2.500 dan produk YZ 5.000. Untuk data aktivitas kumpulan biaya anggaran dengan akuntan manajemen adalah aktivitas rekayasa dengan anggaran cost pool yaitu Rp150.000, setup Rp500.000, perputaran mesin Rp1.500.000, dan pengemasan Rp100.000. Dan untuk data aktivitas sebenarnya dari kedua produk, untuk aktivitas rekayasa, konsumsi atau realisasi, produk XY 6.000, produk YZ 9.000. Dan untuk total yaitu hasil dari penjumlahan produk XY dan produk YZ. Itu 6.000 ditambah 9.000, hasilnya 15.000. Setup, produk XY 400, produk YZ 600, total 1.000. Perputaran mesin, produk XY 50.000, produk YZ 100, total 150.000. Pengemasan produk XY 5.000 dan produk YZ 20.000, totalnya 25.000. Yang diminta yang pertama adalah hitunglah biaya per unit produk XY dan produk YZ dengan sistem konvensional atau tradisional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produk XY dan produk YZ dengan sistem ABC. Jawaban yang pertama yaitu menghitung menggunakan sistem konvensional atau tradisional. Pertama, kita mencari terlebih dahulu total jam kerja langsung atau JKL, yaitu di sini ada 2.500 ditambah 5.000. 2.500 dengan 5.000 tersebut diambil dari data di atas, yaitu dari data jam kerja langsung. 2.500 untuk produk XY dan 5.000 untuk produk YZ. 2.500 ditambah 5.000 sama dengan 7.500. Lalu tarif overhead dibagi JKL. Untuk tarif overheadnya itu diambil dari total anggaran cost pool, yaitu 1.500 ditambah 500.000 ditambah 1.500 tambah 100.000 rupiah. Dan hasilnya 2.250.000. Lalu dibagi dengan 7.500 yang diambil dari sini. Hasil dari pembagian tersebut adalah Rp300. Untuk biaya overhead yang dibebankan ke produk XY dan YZ. Untuk angka 300 ini diambil dari sini. Hasil dari pembagian 2.250 dibagi 7.500, hasilnya Rp300. Untuk produk YZ pun sama, hasilnya diambil dari sini. Untuk 2.500 dan 5.000 ini diambil dari jam kerja langsung. Untuk produk XY yaitu 2.500, produk YZ 5.000. Untuk produk XY Rp300 dikali 2.500 hasilnya Rp750.000. Dan untuk produk YZ Rp300 dikali 5.000 hasilnya Rp1.500.000. Untuk unit 5.000 untuk XY dan 20.000 untuk YZ ini diambil dari volume produksi per unit. Untuk overhead per unit itu diambil dari pembagian Rp750.000 dibagi 5.000 dan hasilnya Rp150 untuk produk XY dan Rp1.500.000 dibagi 20.000 hasilnya Rp75 untuk produk YZ. Yang kedua, menghitung menggunakan sistem ABC. Di sini ada beberapa poin yaitu rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Untuk total biaya ini diambil dari anggaran cost pool dan untuk konsumsi aktivitas ini diambil dari hasil yang ada di aktivitas sebenarnya. Untuk menghasilkan tarif aktivitas yaitu dengan cara membagi total biaya dengan konsumsi aktivitas.
aktivitas rekayasa, total biayanya 150 dibagi konsumsi aktivitas 15.000, hasilnya untuk tarif aktivitas yaitu Rp10. Dan untuk poin setup, perputaran mesin dan pengemasan, caranya sama seperti poin rekayasa. Untuk biaya tidak langsung atau biaya overhead yang dibebankan untuk setiap produk adalah sebagai berikut. Dimulai dari produk XY. Aktivitas terdiri dari rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Tarif ini diambil dari tarif aktivitas, yaitu Rp10, Rp500, Rp10, dan Rp4. Jumlah ini diambil dari data aktivitas sebenarnya pada konsumsi atau realisasi produk XY, yaitu 6.000, 450.000, dan 5.000. BO total atau biaya overhead total ini diambil dari Rp10 dikali 6.000, hasilnya 60.000. Untuk BO per unit, hasilnya diambil dari 60.000 dibagi 6.000, hasilnya Rp10. Dan seterusnya. Untuk yang bawah ini pun caranya sama. Untuk produk YZ, aktivitasnya sama seperti produk XY dan tarifnya sama diambil dari tarif aktivitas. Untuk jumlah ini sama diambil dari data aktivitas sebenarnya pada konsumsi realisasi pada produk YZ, yaitu 9.000, 600, 100.000, dan 20.000. Untuk BO total juga caranya sama, yaitu Rp10 dikali 9.000, hasilnya 90.000. Dan untuk BO per unit juga sama caranya, yaitu 90.000 dibagi 9.000, hasilnya Rp10. Dan seterusnya, yang ini pun caranya sama. Sekarang kita menghitung biaya per unit dengan metode konvensional. Pada biaya utama ini, 15 juta adalah hasil dari pengalian volume produksi dengan biaya utama, yaitu pada produk XY 5.000 dikali 3.000, hasilnya 15 juta. Biaya overhead merupakan hasil dari pengalian volume produksi pada produk XY, yaitu 5.000 dikali biaya overhead, yaitu Rp300. Hasilnya 1.500.000. Untuk total biaya, yaitu hasil dari penjumlahan 15 juta ditambah 1.500.000, hasilnya 16 juta. Untuk unit diproduksi itu diambil dari volume produksi yang tadi pada produk XY, yaitu 5.000. Biaya per unit adalah pembagian dari 16 juta dibagi 5.000, yaitu hasilnya 3.300. Pada produk YZ, biaya utama caranya sama, yaitu volume produksi pada produk YZ yaitu 20.000 dikali biaya utama yaitu 1.500, hasilnya 30 juta. Untuk biaya overhead produk YZ yaitu volume produksi 20.000 dikali biaya overhead yaitu Rp300, hasilnya yaitu 6 juta. 30 juta ditambah 6 juta, hasilnya 36 juta. Lalu untuk unit diproduksi diambil dari volume produksi produk YZ yaitu 20.000. Biaya per unit yaitu 36 juta dibagi 20.000, hasilnya 1.800. Dan yang terakhir yaitu menghitung biaya per unit dengan metode ABC. Pada biaya utama metode ABC ini, caranya sama dengan biaya utama pada metode konvensional. Biaya overhead adalah hasil dari dengan cara mengalihkan volume produksi pada produk XY yaitu 5.000, terus dikali BO per unit pada produk XY yaitu Rp524. Hasilnya 2.620.000. Total biaya yaitu 15 juta ditambah 2.620.000, hasilnya 17.620.000. Unit diproduksi diambil dari volume produksi pada produk XY yaitu 5.000, biaya per unit yaitu 17.620.000 dibagi 5.000, hasilnya 3.524. Pada produk YZ, biaya overhead merupakan hasil dari volume produksi produk YZ yaitu 20.000 dikali dengan jumlah BO per unit pada produk YZ yaitu 524. Hasilnya yaitu 10.480.000. Total biaya produk YZ yaitu 30 juta ditambah 10.480.000, hasilnya 40.480.000. Untuk unit diproduksi diambil dari volume produksi
produk YZ yaitu 20.000. Biaya per unit yaitu 40.480.000 dibagi 20.000, hasilnya 2024. Sekian video dari kelompok kami mengenai materi activity based costing dan ABM. Semoga video ini bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.